Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Adik-adik, anak-anak semuanya, kita lanjutkan ya apa yang perlu kita perdalam masih dalam rangkaian jihad ilmu. Jadi kita sudah beberapa seri tentang jihad ilmu. Artinya dalam kita berjuang menuntut ilmu itu ada beberapa ketentuan, ada beberapa aturan dalam Islam, sehingga pada masanya dulu orang Islam itu bisa meraih kemajuan keilmuan yang tinggi. Mau tanya ilmu fikih, syariah, ilmu kalam, akidah, kemudian bahkan ilmu-ilmu umum ya seperti sosiologi, kemudian teknik dan sebagainya itu maju dengan pesat. Karena apa? Karena memang jihad ilmu itu betul-betul hidup dan terjadi. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita merenungkan apa konsekuensi orang yang memang menyengaja tidak mau menuntut ilmu. Jadi dalam Islam itu yang namanya orang bodoh itu akan dilihat. Kalau bodohnya itu karena malas, bodohnya itu karena memang tidak mau belajar, ya itu dalam Islam dihukum. Orang yang punya kesempatan belajar, seperti kamu itu punya kesempatan belajar. Kalau kamu akhirnya tidak tahu terhadap suatu aturan dan kamu berbuat salah, kamu dihukum. Karena apa? Kamu punya kesempatan, diajar tiap hari. Kamu mau baca juga bisa, berbagai kesempatan ada. Tapi kalau orang itu bodohnya itu karena memang nggak punya kesempatan, maaf ya ini, orang-orang yang disable, orang-orang yang kekurangan kemampuan, tidak bisa mendengar misalnya, atau tidak bisa melihat, atau orang-orang yang hidup misalnya saja suku-suku pedalaman di hutan-hutan, yang baca saja tidak bisa, dan tidak ada orang pintar mubalik yang masuk, nah, itu berbeda. Apa ada Pak yang seperti itu? Oh ya masih ada. Orang-orang yang hidup di suku-suku pedalaman itu masih ada sampai sekarang. Tetapi kalau seperti kalian ini mau baca banyak sekali buku, mau mendengarkan, mau apa, kok sampai salah dalam beramal, ya kamu dihukum. Makanya orang Islam itu kalau punya kesempatan nggak mau menggunakan kesempatan sehingga dia nggak tahu ilmu, dan karena nggak tahu dia berbuatnya salah, ya dihukum itu. Jadi kenapa orang Islam itu bisa maju? Karena begitu. Nah, jadi kalau orang itu memang nggak ada kesempatan seperti tadi saya ceritakan, Allah memaklumi. Tetapi kalau kamu itu punya kesempatan, atau kamu itu mengabaikan sesuatu, ya, punya kesempatan tapi kamu nggak mau menuntut ilmu, kamu mengabaikan, maka kesalahan kamu itu akan dihukum oleh Allah. Nanti ada beberapa ayat yang bisa kita tunjukkan ya. Jadi Islam itu sangat keras kepada orang-orang yang sengaja, kalau saya sebut ini, menyesatkan dirinya sendiri. Apa ada Pak orang menyesatkan dirinya sendiri? Yaitu orang yang memang menyengaja dirinya dalam ketidaktahuan, menyengaja tidak mau belajar, ada kesempatan, akhirnya dia tersesat. Itu namanya menyesatkan diri. Jadi pemberian akal, pikiran, hati nurani oleh Allah kepada kita itu bukan sesuatu yang gratis. Karena kalian diberi akal pikiran, salah kalau kalian itu mengatakan kami tersesat ke yang buruk. Karena loh, kamu kan punya pikiran, bisa mempertimbangkan. Saya beri contoh, orang itu nggak usah belajar agama. Taruhlah orang itu tidak tahu agama, tapi orang itu melihat sebuah pembunuhan, manusia membunuh manusia yang lain. Itu nggak usah tahu aturan agama, orang itu punya hati nurani. Coba mikirnya kan ini, wah ini perbuatan nggak baik, perbuatan kejam, begitu loh. Itu enggak, orang yang nggak tahu ilmu pun begitu, karena kita dibekali hati nurani.
Maka kalau kemudian orang itu diberi kesempatan menuntut ilmu kok tersesat, diberi kesempatan menuntut ilmu kok dia mengabaikan, akhirnya dia nggak tahu dan akhirnya tersesat, ya itu sebuah kesalahan besar. Sebuah kesalahan besar kalau di dalam Islam itu seperti itu. Jadi ilmu ini penting sekali. Yang akan menyelamatkan manusia itu ya ilmu, karena ilmu itu tahu. Orang yang tahu rambu-rambu jalan itu kunci keselamatan. Kunci keselamatan itu harus mengilmui. Maka ada perkataan dari orang soleh, orang alim yang mengatakan gini, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kesuksesan menurut Islam loh ya ini, kesuksesan menurut Islam, kesuksesan dalam kehidupan dunia, maka fa'alai bil ilmi, maka hendaknya dia menuntut ilmu dunia. Coba kalau kamu nggak menuntut ilmu dunia, kamu nggak akan mendapatkan kesuksesan dunia. Misalnya saja gini, kamu nyepeda saja itu sudah beda, sepeda yang ada teknologinya sama sepeda yang tidak. Orang yang pada gue sampai 50-an kilometer per dalam sehari itu karena sepedanya ada teknologinya. Itu ilmu dunia. Bahkan saya akan sering mengatakan, mau naik haji ke Mekah nggak bisa 9 jam kayak sekarang kalau nggak ada pesawat. Kalau nggak ada pesawat, kalau orang tidak menemukan pesawat, makanya mau hidup di dunia itu dengan sukses, ini sukses menurut Islam loh, sekali lagi ya, itu fa'alai bil ilmi, harus punya ilmu dunia, harus punya ilmu dunia. Ya memang di sini itu lalu lintas sampai macet karena saking banyaknya kendaraan. Tapi kendaraan itu tidak dibikin oleh negeri kita. Kendaraan itu dibikin oleh negara-negara industri canggih. Ya kebanyakan dari Jepang lah kalau motor itu, yang kamu naik itu motor. Wah, Jepang itu pintar, di sana nggak macet-macet. Tapi yang dibikin macet itu seperti Indonesia itu macet. Duitnya mengalir kemana? Ke Jepang, yang bikin Jepang. Jepang itu sudah nggak macet, karena di sana ketat sekali aturan, ya anak-anak nggak boleh naik kendaraan bermotor. Produksi kendaraan dialirkan ke negara-negara kayak Indonesia. Di sini yang pada beli ngeluarkan duit, macet dan menghirup polusi, do sakit. Nah, gue pinter Jepang apa bodone awake dhewe. Nah itu fa'alai bil ilmi. Kalau enggak hanya menghirup polusinya dan macetnya. Sedangkan duitnya mengalir ke industri yang buat tadi. Kamu ini otomotif, tapi otomotif kamu kan belum sampai bikin itu, memperbaiki yang rusak-rusak. Itu pun yang untuk eksperimen biasanya bukan motor atau mobil yang canggih, motor-motor bobrok yang tahunnya itu sudah di atas 30 tahun. Jadi liar pinter ya rada angel sih deh. Jadi itu ya. Waman aradal akhirah fa'alai bil ilmi. Barang siapa menghendaki kesuksesan di akhirat, dia itu juga harus punya ilmunya. Nah, ini ilmu akhirat penting sekali. Ilmu akhirat itu penting sekali. Kamu celaka di dunia, kamu di dunia itu oke lah, tidak dikatakan sukses atau hidupnya mungkin dikatakan orang itu susah. Tapi kamu masih beruntung kalau kamu tahu ilmu akhirat. Karena kamu bisa berbahagia di akhirat. Karena akhirat itu selamanya loh. Akhirat itu selamanya. Kalau di dunia itu ya orang begitu meninggal selesai urusan. Tetapi akhirat itu wah, kholidina fiha, bahkan abadan, selama-lamanya. Jadi rugi besar. Rugi besar. Walaupun pinter di dunia, pinter ilmu dunia, kamu hidup di dunia itu. Jadi kalau dalam hadis itu ada isma syi'ta fa innaka mayitun. Kamu boleh saja hidup sekehendakmu. Boleh saja kamu bergelimang fasilitas di dunia. Fa innaka mayitun. Tapi ketahuilah kamu sesungguhnya someday, suatu hari nanti akan menjadi mayit alias mati.
kamu yang pinter, kamu yang kaya raya, kamu yang di dunia itu merasa menang, adigang, adigung, adiguno. Fa innaka mayyitun. Cepat atau lambat kamu juga akan jadi mayat. Makanya ilmu akhirat penting sekali. Kamu ditaruh sini oleh orang tuamu, keluargamu, itu antara biar kamu tahu ilmu akhirat. Tahu ilmu akhirat. Oh, pandainya kayak apa dalam ilmu, tapi kalau ilmu akhirat enggak, yaitu tidak akan mendapat akhirah. Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada al-ula, kehidupan hari ini. Tapi bukan berarti kehidupan hari ini kita lalu seenaknya dunia, ya tidak. Tadi man aroda dunia fa'alai bil ilmi, dunia juga ada ilmunya. Tadi saya contohkan naik haji, kalau nggak ada pesawat, kamu harus naik kapal. Kalau orang-orang dulu naik haji itu PP bisa 4 bulan, karena naik kapalnya mungkin sekitar 1 bulan. Nah, itu karena itu ya kamu dalam belajar bersungguh-sungguh. Aroda dunia bil ilmi, arodal akhirah fa'alai bil ilmi. Waman arodahuma fa'alai bil ilmi. Barang siapa menghendaki keduanya, dunia dan akhirat, itu hidupnya baik, juga ada ilmunya. Ya, ilmu penting sekali. Ini masih dalam rangkaian jihad ilmu. Ilmu itu penting sekali. Makanya orang itu dalam hidupnya itu nggak boleh berhenti belajar dalam Islam. Sampai tua runta sekalipun, itu dalam bahasa hadisnya itu minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak buayan, sejak kamu digendong, itu sudah diajari ilmu oleh ibumu. Ilal lahdi menuju liang lahat. Jadi sampai itu kamu harus mencari ilmu terus. Setua saya ini, saya juga harus nyari ilmu terus, nggak boleh berhenti. Nah, lalu gimana kalau orang yang nggak mau belajar, punya kesempatan belajar nggak mau, akhirnya dia hidupnya itu tersesat, ibadahnya keliru atau malah nggak ibadah. Nah, itu ada orang-orang yang akan mendapatkan hukumannya. Jadi berbagai alasan itu akan ditolak. Contohnya, kalau di dalam surat Al-Baqarah 170 itu banyak orang menyesal karena nggak mau menuntut ilmu yang sebenarnya. Dia hanya ikut-ikutan saja dengan orang-orang sebelum dia. Jadi kalau ditanya bal natabi'u alaihi aba'ana, jadi ma'alfaina alaihi aba'ana, natabi'u ma'alfaina alaihi aba'ana. Jadi kita itu mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami, nenek kami. Tapi hanya ikut, tidak tahu ilmunya. Tidak ditanya, Pak, Mbah, kenapa atau begini? Bapaknya, orang tuanya mengkeramatkan keris, mengkeramatkan senjata, mengkeramatkan macam-macam, ikuti saja. Nah, itu besok tersesat. Alasan, loh kami ikut nenek moyang kami, nggak ada alasan. Alasan itu nggak diterima. Dalam surat Al-Baqarah begitu. Jadi alasan gitu nggak bisa. Kami cuma ikut, biasanya juga begitu. Ini nggak boleh dalam Islam. Jadi harus apa dasarnya? Lainnya, ada yang cuma ikut temannya. Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu berbuat tersesat? Oh, kami nggak tahu, kami cuma ikut teman kami. Nah, jadi kan ya wailata laitani lam atakhid fulanan khalila, ya, dalam surat Furqan 2829. Ya wailata laitani lam atakhid fulanan khalila. Wahai seandainya saya dulu itu nggak menjadikan si fulan, si A, si B ini sebagai khalila, teman akrab. Loh, kok menyesal kenapa? Laqad adzallani ani dzikri. Teman akrab saya itulah yang menjadikan saya tersesat. Jadi nanti akan ada yang begitu. Aduh, kami cuma ikut teman-teman. Salahnya kamu nggak menuntut ilmunya. Kamu kok cuma ikut-ikut. Ketika itu tersesat, nggak ada ampunan. Nah, itu orang-orang yang punya kesempatan cari ilmu, nggak dicari. Maka saya katakan orang yang sengaja menyesatkan diri. Nah,
Resikonya begitu. Nanti akan kecelek kalau bahasa Jawanya. Kecelek di akhirat itu. Bahkan nanti akan ada orang-orang yang di neraka itu bisa ditanya loh ini. Ini dalam surat Al-Mudaththir ayat 46 itu ya. Kan ditanya. Masalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalah kakum fis saqar ya, ditanya. Loh, kenapa kalian itu masuk neraka sakor? Mereka jawab, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imal miskin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ya, di antaranya kami dulu mendustakan hari akhir itu, kami dustakan. Jadi mendustakan ajaran agama. Kami nggak percaya ajaran agama itu. Ya, orang-orang yang begitu nggak ada ampun, sudah. Makanya kesimpulannya itu begini, bahwa kita itu harus cari ilmu semaksimal mungkin agar kita tahu cara hidup, agar kita tahu cara meraih akhirat, agar kita tahu cara meraih dunia, dan kemudian tidak tersesat. Kalau kamu punya kesempatan belajar, kamu nggak mau dan akhirnya kamu tersesat, kamu akan dihukum. Penyesalanmu nggak ada gunanya. Jadi kalau peribahasa sesal kemudian tidak berguna. Penyesalan nggak ada gunanya karena everything is over. Semuanya telah berlalu dalam hidup di dunia. Dan akhirat adalah balasan. Nanti akan banyak sekali dijumpai. Nanti kita saksikan saja karena apa yang disampaikan Al-Quran itu benar adanya. Cuman belum terjadi. Nanti kita saksikan di akhirat itu banyak sekali orang-orang yang menyesal. Karena dulu tidak mau menuntut ilmu yang benar dan beramal secara benar. Oke, itu ya. Itu akhir dari jihad ilmu. Artinya jangan kita menyengaja males-malesan mencari ilmu yang akhirnya kita itu nanti menjadi tersesat. Kita harus menuntut ilmu sebaik mungkin agar kita tidak tersesat dalam hidup di dunia, dalam meraih akhirat. Ini saja. Saya akhiri, nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.